Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hyunsu yang sedang menemui seorang wanita tua. Diketahui wanita tua itu adalah orang paling kaya nomor 1 di Korea Selatan. Ia meminta Hyunsu untuk mengakhiri hubungan dengan anaknya, dan akan memberikan uang yang banyak sebagai imbalan. 내 아들인 거 모르고 만났어요? 관계를 정리해 줄 수 있나요? Pacar Hyunsu bernama Juwon, anak bungsu dari sebuah perusahaan terbaik yang menjadi top 10 di dunia. Pertemuan Hyunsu dan Juwon berawal di saat Juwon berpura-pura menjadi pegawai baru, demi mengetahui seperti apa jalannya perusahaan yang akan dipimpinnya nanti. Saat itu Hyunsu menjadi mentor Juwon yang membuat mereka harus bekerja sama, dan seiring berjalannya waktu perasaan di antara mereka mulai tumbuh hingga membuat mereka berpacaran. Kini hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun 6 bulan, hubungan mereka penuh akan kehangatan dan keromantisan yang membuat Hyunsu sedikit pesimis bisa mengakhirinya dengan cepat. Oleh karena itu ia pun meminta waktu 2 bulan untuk mengakhiri hubungannya tanpa menyakiti hati Juwon. 낮아서 헤어지는 게 보기에도 좋고 윤서 씨가 참 솔직한 것 같아서 주원 씨와 깔끔하게 헤어지겠습니다. Juwon pria yang sangat hangat dan ceria, ia juga dikenal sebagai bawahan yang selalu sabar di saat mendapatkan kekerasan dari seniornya. Untuk melancarkan aksinya Hyunsu berusaha membuat Juwon tak menyukainya lagi dengan bersikap jutek dan judes, namun kehangatan Juwon mampu menggagalkan aksinya itu. Merasa tak ada celah baginya untuk bisa mengakhiri hubungan dengan Juwon, Hyunsu pun mabuk bersama sahabatnya yang bernama Mira. Di waktu mabuk itulah ia berterus terang meminta untuk putus saat itu juga kepada Juwon. Sial di hari berikutnya malah harus satu lift dengan Juwon, yang membuat Juwon langsung menanyakan maksud Hyunsu yang ingin putus secara tiba-tiba. Juwon tidak meminta jawabannya sekarang namun meminta agar membahasnya nanti di saat mereka pulang bekerja. Singkat cerita, saat sudah tiba di kafe ternyata Juwon telah mengetahui pertemuan antara Hyunsu dengan ibunya. Juwon meminta maaf karena ibunya telah ikut campur urusan pacaran mereka. Juwon juga meminta Hyunsu tidak terlalu memikirkan permintaan dari ibunya. Akan tetapi Hyunsu tetap ingin putus dengan Juwon, dengan alasan kasta mereka sangat berbeda yang membuat Hyunsu sadar diri jika ia sangat tidak pantas menjadi istri dari orang kaya seperti Juwon. Hyunsu juga menambahkan, keinginan ini sudah muncul sebelum ibu Juwon menemuinya, dan Hyunsu meminta agar Juwon tidak menyalahkan ibunya atas putusnya hubungan di antara mereka. 누군지 정확하게 몰랐을 때니까 취업 걱정 해본 적도 없겠지. Awal mereka pacaran berawal di saat Juwon menolong Hyunsu karena kakinya terluka. Saat itu dengan kebaikan dan perhatian, Juwon membelikan sandal dan mengobati luka Hyunsu yang berhasil membuat hatinya luluh. Namun kini hubungan mereka benar-benar sudah berakhir karena beberapa hari Juwon tidak masuk kerja. Hyunsu yang sebenarnya tak ingin putus merasakan kehilangan yang cukup mendalam. Namun semua sudah berlalu dan kini hanya tinggal kenangan. Di suatu hari kantor dibuat gempar dengan sebuah berita, yang memberitahu jika sejak hari itu Juwon akan menjadi direktur utama di perusahaan AL Group. 감사합니다. Alih-alih menerima kenyataan, Juwon malah semakin bertekad untuk terus berusaha meyakinkan Hyunsu agar tetap menjadi kekasihnya. Ia juga menambahkan jika akan membuktikan kepada sang ibu jika dirinya bisa memajukan perusahaan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara perjodohan yang ibunya rencanakan. Juwon meminta agar Hyunsu sedikit sabar karena setelah rencananya berhasil ia akan menikahi Hyunsu. Kedua sahabatnya itu bernama Yeong dan Pyoyong. Untuk membungkam apa yang telah mereka lihat sebelumnya, Juwon pun mengajak mereka untuk mabuk bersama. Sepulang mabuk di saat mereka sudah berduaan, Juwon kembali melancarkan aksinya untuk mendapatkan Hyunsu kembali. Juwon juga meminta bimbingan tentang cinta kepada kakaknya yang bernama Siwon. Siwon adalah putra pertama dari AL Group yang dijodohkan dengan seorang selebgram untuk menaikkan popularitas perusahaan. Siwon sangat berharap jika Juwon bisa hidup bahagia bersama Hyunsu, tak seperti dirinya yang menikah tanpa adanya sedikit pun rasa cinta.
나중에 공포 영화는 더 특히 싫어한 거 아니었어? 나 요즘 영화 보는 거 완전 취미 됐는데. Di hari berikutnya Yeonsu kembali merasa sial, karena malah satu lift dengan Siwon yang sudah mengetahui jika Yeonsu menerima uang suap dari ibunya. Siwon enggan mempermasalahkan soal uang, yang ia bahas hanyalah hubungan antara Yeonsu dengan Jowon agar tidak bernasib sama seperti dirinya. 쉽게 포기하지 않을 것 같아서. 관계는 이미 정리됐습니다. 네, 알겠습니다. Di hari itu Yeonsu bekerja dengan kondisi kurang sehat, Jowon yang menyadari hal itu pun lantas membelikannya obat. Akan tetapi Yeonsu yang ingin menjauh dari Jowon lagi dan lagi menolak kebaikan dan kehangatan dari Jowon sehingga membuatnya jatuh pingsan. Yeonsu pun tersadar sudah berada di rumah sakit. Jowon meminta agar Yeonsu tidak terlalu memaksakan dirinya seolah-olah hubungan mereka tidak ada apa-apa, padahal merasakan luka yang cukup mendalam. Jowon juga menagih sebuah janji karena Yeonsu pernah berkata akan makan malam bersamanya sebanyak 27 kali, agar memberikan perpisahan tanpa meninggalkan sedikit pun luka di antara mereka berdua. Mendengar hal itu seketika Yeonsu pun luluh dan mau menepati janjinya tersebut. Semenjak hari itu mereka selalu makan malam bersama. Beberapa restoran dan tempat makan telah mereka kunjungi, dari yang murah hingga yang paling mahal, hingga di sebuah kedai tempat langganan mereka saat masih pacaran dulu keduanya mabuk bersama hingga sedikit hilang kesadaran. Di saat kondisi seperti itu Jowon kembali menyatakan cintanya, dan kali ini Yeonsu pun tidak munafik dan mengakui perasaan yang sebenarnya kepada Jowon. 많이 좋아요. Akan tetapi sayangnya perasaan itu kembali kandas, ketika ibu Jowon datang ke kantor mereka dengan tujuan untuk memperingati Yeonsu agar tidak melakukan kesalahan. Jowon yang sudah muak dengan tingkah ibunya lantas mengusirnya yang pastinya akan membuat mereka sulit untuk mendapatkan restu. Jowon hanya bisa mencurahkan semua isi hatinya kepada Siwon, yang merupakan satu-satunya keluarga yang bisa mengerti perasaan Jowon. Kali ini Siwon menyarankan agar Jowon merelakan Yeonsu dan membiarkan waktu yang menentukan takdir mereka. Di tempat lain Yeonsu mendapatkan panggilan dari pihak sekolah tempat adiknya belajar. Yeonsu memiliki seorang adik laki-laki yang masih SMA bernama Jisuk, yang saat itu terlibat perkelahian dengan berandal sekolah. Diceritakan sejak kecil hidup Yeonsu dan Jisuk mendapatkan penderitaan dari ayahnya yang suka mabuk. Ibu mereka juga kabur meninggalkan Yeonsu dan Jisuk saat masih kecil, yang membuat mereka tak mendapatkan perlindungan di saat disiksa oleh ayahnya. Di hari berikutnya Jowon mengajak Yeonsu ke sebuah tempat. Jowon meminta agar mereka menghabiskan hari bersama di tempat itu. Ia menginginkan sebuah perpisahan yang indah yang akan terus ia kenang selama hidupnya. Seharian penuh mereka lalui dengan bermain bersama dan tak terasa matahari pun telah terbenam. Di saat itulah hubungan mereka berakhir secara resmi. Jowon tak akan lagi memaksakan kehendaknya dan tidak akan menagih janji makan malam lagi. Karena kini dan seterusnya ia hanya akan menunggu takdir yang mungkin bisa menyatukan mereka kembali. Keduanya kini tampak canggung dan asing, sebuah perasaan yang sungguh tak pernah mereka bayangkan. Di suatu hari Yeonsu mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Yeonsu yang merasa risih pun lantas langsung melabrak Jowon. Akan tetapi ternyata Jowon tidak merasa jika dirinya telah mengirimkan pesan itu. Diketahui pesan itu adalah dari seseorang yang nampak ingin mendekati Yeonsu. Orang misterius itu sangat mengganggu konsentrasi Yeonsu yang kini akan meresmikan sebuah penginapan bernuansa karya seni. Yeonsu yang ingin menjauh dari Jowon memilih pergi bersama Yeong dan Pyoyong. Namun naas di perjalanan mereka malah mengalami kecelakaan, yang membuat mereka mau tak mau harus ikut menumpang bersama dengan Jowon. Di acara peresmian itu Yeonsu sangat terpesona dengan karisma dan kepintaran Jiwon saat memimpin perusahaan. Ia sangat berharap agar Jowon bisa membuktikan kepada ibunya jika Jowon bisa memajukan perusahaan AL Group lewat kerja keras bukan lewat perjodohan. Akan tetapi suksesnya acara tersebut ternyata akan menjadi proyek terakhir Yeonsu, karena setelah ini Yeonsu akan mengundurkan diri dari perusahaan agar Jowon fokus bekerja dan tak lagi memikirkannya. 하윤서 팀장님, 실수할까봐 마음 졸이면서 윤서야. Jowon yang sudah tak tahan lagi lantas langsung pulang dan mendesak ibunya untuk memindahkannya ke luar negeri. Namun sayang ibunya menolak hal itu karena kini Jowon akan menggantikan Siwon, yang akan menjadi wakil pimpinan AL Group.
Jowon yang merasa ibunya sudah keterlaluan lantas meminta agar ibunya melihat dirinya sebagai seorang anak, bukan seorang pimpinan yang bisa seenaknya kepada bawahannya. Jowon yang tak memiliki lagi rumah untuk pulang lantas pergi menemui Yeonsu, dan berterus terang jika ia telah terlalu nyaman menjadikan Yeonsu sebagai rumah. Akan tetapi di waktu itu tiba-tiba semua orang kini mengetahui hubungan mereka berdua. Mereka pun langsung mengadakan sidang dadakan. Mereka mengaku jika memang sepasang kekasih namun kini sudah putus. Sesudah Yeonsu dan Jowon pergi, Mira keceplosan dengan memberitahu mereka jika hubungan Yeonsu dan Jowon tidak mendapatkan restu dari ibu Jowon. 날까봐 얘기해드린 거니까. Ketika jalan bersama, Yeonsu menegaskan kepada Jowon, jika kini dirinya hanya akan menjadi rumah yang akan terus memberikan penyiksaan dan penderitaan sekaligus luka yang mendalam untuk Jowon. Ia juga menegaskan sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh Jowon, Yeonsu tak akan peduli lagi dan akan terus berusaha meninggalkan Jowon. Di hari berikutnya ketika di kantor, Jowon menyayangkan sikap Yeonsu yang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan terus memojokkan Jowon. Padahal apa yang Jowon lakukan selama ini adalah cara yang ia pikirkan agar Yeonsu tidak menderita akibat putusnya hubungan mereka. Merasa lelah akan semua beban pikiran yang kini ia derita, Yeonsu memilih cuti setengah hari untuk menenangkan pikiran. Ia juga mematikan ponselnya yang selalu mendapatkan teror dari orang misterius yang selama ini selalu mengirimkan pesan. Di waktu cuti itu, di kantor terjadi ketegangan yang cukup hebat karena sebuah perusahaan seni yang telah bekerja sama dengan mereka tiba-tiba membatalkan kontraknya, di saat peresmian pameran seni itu akan segera dibuka. Karena Yeonsu yang seharusnya mengurus hal ini sedang cuti, Jowon pun mengambil alih semuanya. Ia juga langsung menghubungi seorang seniman terkenal untuk mau bergabung bersama mereka. Dengan popularitas dan kepintaran yang Jowon kuasai, Jowon mampu mengendalikan semuanya termasuk menjalin kerja sama dengan seniman itu. Di saat hari sudah semakin larut, Yeonsu yang baru menghidupkan ponselnya dikejutkan dengan kekacauan yang terjadi. Ia lantas langsung menyusul timnya untuk membereskan kekacauan tersebut. Jowon sangat marah dan menanyakan profesionalisme Yeonsu yang lebih mementingkan urusan pribadi dibandingkan pekerjaan yang sangat penting ini. Seniman terkenal yang bekerja sama dengan mereka bernama Lee Songmin. Lee Songmin ternyata sudah mengenal Yeonsu dan hal itu tentu saja membuat Jowon menjadi sangat cemburu. Hal yang lebih mengejutkan pun terungkap, orang misterius yang selama ini mengirimkan pesan kepada Yeonsu ternyata adalah Lee Songmin, yang dari dulu sudah jatuh cinta dengan Yeonsu. Pertemuan mereka itu dilihat langsung oleh Jowon. Betapa hancurnya hati Jowon ketika melihat momen itu. Ia yang tak bisa berkata apapun hanya menegaskan kepada Yeonsu jika dirinya hanya bisa mencintai dan berbagi hati hanya dengan Yeonsu. Namun bila Jowon harus hidup tanpa Yeonsu, maka ia akan memilih tetap menjalani hidup ini sendirian tanpa ada rasa cinta. Setelah Lee Songmin pergi, Yeonsu berterus terang jika sangat kesal dengan sikap Jowon yang dingin dan cuek. Bukannya sedih, Jowon malah senang karena hal itu cukup menegaskan jika di hati kecil Yeonsu masih mencintai dan ada untuk Jowon. Di hari itu Jowon tidak pulang ke rumahnya. Ia kabur dan tinggal di sebuah hotel yang membuat Siwon sangat marah dengan sikap yang Jowon pilih itu. 탈락하고 경영권 승계에서 제외됐다고. Kerjasama yang dilakukan dengan Lee Songmin benar-benar akan membawa petaka bagi Jowon, karena kini Lee Songmin mulai terang-terangan berkata jika sangat mencintai Yeonsu. 저도 얼굴로 유명해. 근데 본부장님이 회식도 오시나요? 그래서 궁금했어요. Namun naas langkah Jowon harus tersendat, karena di hari itu ia harus pergi rapat ke Pulau Jeju untuk menemui investor bersama Siwon. Di waktu rapat itu timnya sedang makan malam bersama untuk merayakan bergabungnya Lee Songmin sebagai seniman terkenal. 하나, 둘, 셋! Jowon yang mengetahui acara itu pun lantas kesal dan sedih, karena ia tak bisa bergabung dan tak bisa mencegah Lee Songmin yang akan terus mendekati Yeonsu. Melihat wajah kesedihan terlihat jelas di wajah adiknya, Siwon yang tadinya tak peduli akhirnya luluh dan bertekad akan membantu Jowon untuk mendapatkan Yeonsu kembali. Ia bahkan memesan sebuah helikopter agar Jowon bisa segera pulang ke kota Seoul. 당장 회식하러 가서. Berkat bantuan dari Siwon itu akhirnya Jowon pun bisa datang di waktu yang tepat, karena ternyata pesta mereka akan dilanjutkan di sebuah bar yang cukup mewah. Di tempat yang berbeda memperlihatkan istri Siwon yang terkejut ketika melihat pisang mungil milik Siwon.
sedikit informasi walaupun sudah lama menikah mereka tak pernah sekalipun tidur bersama apalagi membuat anak. Istri Siwon bernama Min Ji, seorang selebgram sekaligus wanita karir yang sangat sukses. Pekerjaannya membuat Min Ji harus memakan obat tidur agar bisa beristirahat dengan cukup, apalagi di hari esok ia harus terbang ke Paris, Prancis. Kembali ke pesta tim Juwon, di sebuah bar yang sangat mewah keduanya tampak tak ingin memberikan sedikit pun celah. Baik Juwon maupun Lee Song Min berusaha tetap terlihat keren walaupun harus tersiksa karena tak kuat minum. 술안주 하는 사람이 있는 것 같은데. 형님도 드시던가요? 저는 이거 혼자서도 다 마실 수 있습니다. Di tempat yang berbeda Siwon mulai memberikan perhatian kepada Min Ji, dengan secara tiba-tiba memberikan boneka sebagai terapi agar istrinya bisa tidur nyenyak daripada memakan obat tidur yang bisa menimbulkan efek samping. Hal itu cukup membuat istri galak seperti Min Ji tersenyum terbawa perasaan. Di hari berikutnya kabar buruk menimpa perusahaan AL Group, bergabungnya Lee Song Min kini menjadi pemberitaan banyak wartawan. Lee Song Min ternyata adalah anak dari seorang politikus yang menjadi ketua umum partai penguasa, dan yang menjadi masalahnya wartawan menyebut jika AL Group kini mulai condong ke politik dan dekat dengan Partai Demokrasi milik ayah Lee Song Min. Jika kabar itu tak segera mereka tangani maka saham AL Group akan anjlok dalam beberapa waktu lagi. Yeon-soo yang merasa bertanggung jawab berencana akan menemui wartawan yang akan berkumpul di lokasi pameran. Ia bergegas tanpa didampingi Juwon karena akan sidang dadakan. Setibanya di lokasi pameran, Yeon-soo sudah disambut oleh Lee Song Min yang memberitahu jika ia sudah membuat klarifikasi jika AL Group tidak ada kaitannya dengan partai politik ayah Lee Song Min. Diceritakan hubungan Lee Song Min dan ayahnya sangatlah buruk. Dahulu Lee Song Min dipaksa oleh ayahnya untuk menjadi penerusnya di bidang politik. Namun Lee Song Min menolak dan memilih menentang pilihan orang tuanya demi mewujudkan cita-citanya sebagai seorang pelukis. Sambil melukis bersama, Lee Song Min menjelaskan jika awalnya ia ingin bunuh diri karena depresi menghadapi kehendak ayahnya. Namun saat itu ia tak sengaja mendengarkan telepon Yeon-soo yang terlihat bertekad akan menghadapi semua masalah walaupun masalah itu seluas samudra. Karena tekad Yeon-soo itulah berhasil membuat Lee Song Min sadar. Ia bahkan sangat ingin mengenal Yeon-soo lebih dalam lagi untuk bisa memiliki tekad itu, dan perbincangan mereka itu tak sengaja dilihat langsung oleh Juwon. 오늘 심려가 많으셨죠? 그럼 전 한옥스테이 운영 관련 미팅. Sikap yang dilakukan oleh Juwon bukanlah sikap cemburu melainkan strategi dari Siwon. Sebelumnya ternyata Juwon tidak rapat untuk membahas wartawan yang menyudutkan AL Group, namun mereka justru rapat membahas strategi untuk mendapatkan cinta dari Yeon-soo. Siwon menyuruh Juwon agar berpura-pura merelakan Yeon-soo, dan setelah terpancing hati kecil Yeon-soo pasti akan jujur tentang perasaan yang sebenarnya. Tak hanya itu saja, Juwon bahkan memindahkan ruangannya agar bisa menjauh dari Yeon-soo. Bahkan saat rapat pun Juwon tetap bersikap cuek dan tak melirik Yeon-soo sedikit pun. Situasi tegang itu juga dirasakan oleh Ye-yong dan juga Pyo-yong. Strategi Siwon tak berhenti sampai di situ saja. Siwon juga menyuruh agar Juwon pergi dengan wanita lain untuk memancing kecemburuan Yeon-soo. Strategi Siwon itu benar-benar ampuh. Yeon-soo kini mulai lemas akan ketidakhadiran Juwon ditambah ia melihat Juwon yang berjalan dengan Min Ji. Yeon-soo sadar dan tahu jika Min Ji adalah kakak ipar dari Juwon, namun ia tetap merasa sangat cemburu melihat pujaan hatinya jalan bersama dengan wanita lain. 그럴까요? 하니까 형수님 맞는 건 형한테 말 안 할게요. Sementara itu Siwon mulai merindukan Min Ji yang katanya pergi ke Paris. Ia bahkan sering melihat akun Instagram milik Min Ji sekedar hanya untuk mengetahui rutinitasnya. Namun kali ini Siwon sangat panik karena ia tak sengaja menyukai salah satu postingan dari Min Ji. Ternyata Min Ji yang sudah ada di sana akhirnya mengetahui apa yang selama ini suaminya lakukan. Suatu hari Yeon-soo memulai hari dengan sedikit kurang baik, karena ternyata hari itu adalah hari ulang tahunnya. Seumur hidupnya Yeon-soo tak pernah merayakan hari ulang tahun karena memiliki kehidupan dan keluarga yang sangat hancur. Seketika ia ingat tahun lalu betapa hangatnya Juwon di saat memberikannya kado ulang tahun, karena rela tangannya terbakar hanya demi menyenangkan hati Yeon-soo. Tak hanya itu saja Juwon juga adalah satu-satunya orang yang mensyukuri kelahiran Yeon-soo. Akan tetapi di ulang tahunnya kali ini Yeon-soo sangat sedih karena Juwon nampaknya benar-benar ingin menjauhi dan melupakan dirinya. Di hari itu Yeon-soo mendapatkan kabar jika ibunya telah meninggal dunia. Cerita lalu kilas balik ke masa kecil Yeon-soo. Saat itu kekerasan tak hanya Yeon-soo dapatkan dari ayahnya,
ibunya juga kerap menyiksa dan mencaci maki dirinya. Ibu Yeonsu bahkan mengatakan jika kedua anaknya itu hanyalah beban tak berguna dan sangat menyesal karena telah melahirkan mereka berdua. Jisuk bahkan enggan dan tak sudi menghadiri pemakaman ibunya, karena sejak kejadian itu keluarga yang ia miliki hanyalah Yeonsu. Walaupun faktanya memang benar seperti itu, tapi Yeonsu tetap menguatkan diri dan menghadiri pemakaman ibunya. Namun di sana ia tak sanggup untuk melangkahkan kaki hingga tiba-tiba Jowon datang untuk menemaninya. Setelah menenangkan diri secara tiba-tiba Jowon mengajak Yeonsu untuk menikah. Ia sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan Yeonsu, dan ia akan sangat lebih bersyukur lagi bila bisa menghabiskan sisa umurnya dengan hidup bersama dengan Yeonsu. Jowon tak meminta jawabannya sekarang, ia meminta agar Yeonsu bisa memanfaatkan waktu dengan tenang dan menuruti kata hatinya bukan emosinya. Mendengar kabar Jowon yang ingin menikahi Yeonsu, ibu Jowon pun tak tinggal diam, ia bahkan langsung menyuruh Jowon untuk pergi ke Spanyol. Yeonsu yang mengetahui kabar itu tentu saja sangat sedih, namun di balik kesedihan itu akhirnya keberanian pun muncul, dan ia langsung bergegas menyusul Jowon ke bandara. Di bandara Yeonsu yang berpikir jika mereka akan berpisah untuk selamanya, akhirnya berterus terang jika ia masih mencintai dan akan tetap mencintai Jowon untuk saat ini dan selamanya. 너한테 매달리려고. 너 없인 안 될 것 같아. Perjalanannya ke Spanyol bukanlah untuk menetap di sana, tetapi untuk membuktikan jika Jowon bisa membangun perusahaan tanpa lewat perjodohan melainkan lewat kerja keras yang akan Jowon tempuh. Selama 5 hari di Spanyol, Yeonsu terus menemani Jowon untuk mengisi waktu luangnya, dan kini hubungan mereka benar-benar sudah rujuk kembali. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Siwon, yang kini mulai bisa dekat bahkan mulai menjalani kencan setelah 1 tahun menikah dengan Minji. Singkat cerita, sebagai kekasih Yeonsu menyambut kepulangan Jiwon dari Spanyol, dilanjutkan dengan ritual bermesraan dari malam hingga pagi hari. Setelah peristiwa di malam itu, Yeonsu kini benar-benar sudah yakin untuk menerima lamaran dari Jowon. Ia bahkan langsung mendatangi ibu Jowon untuk mengembalikan uang suap, sekaligus memberitahu jika ia dan Jowon akan segera menikah. Mendengar hal itu tentu saja ibu Jowon pun marah. Ia bahkan menghina Yeonsu dengan mengatakan jika pertemuan mereka hanyalah buang-buang waktu, karena waktunya lebih mahal daripada gaji Yeonsu seumur hidup. Ibu Jowon benar-benar marah, ia bahkan langsung memberhentikan dan memecat Yeonsu tanpa sepengetahuan Jowon. Tentu Jowon benar-benar marah, ia bahkan sudah tak peduli lagi dengan status hubungan antara ibu dan anak. Namun Yeonsu berhasil mencegah hal itu dan menegaskan jika dirinya tak akan goyah lagi walaupun kini sudah tak memiliki pekerjaan. 퇴사 처리하신 것도 난 이제 무조건 직진이야. Lee Song-min yang mengetahui berita Yeonsu yang dipecat, lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa lebih dekat dengan Yeonsu. Ia bahkan merayakannya dengan memberikan sebuket bunga dan kue. Namun sayang Jowon mengetahui acara dadakan tersebut yang membuatnya langsung menyusul ke tempat Yeonsu. Mereka bertiga pergi ke sebuah restoran yang mewah. Di sana Jowon dan Lee Song-min harus rela berbagi kursi demi bisa terus dekat dengan Yeonsu. Akan tetapi saat itu Yeonsu dihubungi oleh Mira yang mengatakan ada hal yang cukup darurat. 등록하러 갔는데 요 근처더라고. 루프. 금방 갔다 올게. Setelah Yeonsu pergi, Lee Song-min akhirnya berterus terang jika dirinya tidak mencintai Yeonsu. Ia justru sangat tertarik dengan kisah cinta Yeonsu dan Jowon yang dirasakan sama persis seperti nasib yang pernah menimpa dirinya dahulu, yang mendapatkan tentangan keras dari keluarga untuk sesuatu yang mereka sukai. Di sini Lee Song-min menyarankan agar Jowon tidak bertindak bodoh, karena Jowon harus melindungi Yeonsu bagaimanapun caranya. Mendengar hal itu seketika Jowon pun langsung meminta bimbingan kepada Lee Song-min. Lee Song-min menyarankan agar Jowon pulang ke rumah ibunya untuk memulai obrolan dengan baik. Ia juga menyarankan agar Jowon tidak bertindak seperti dirinya dahulu yang kabur dari rumah yang seolah-olah bisa mandiri padahal belum pernah merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Malam itu mereka mabuk berat yang membuat Yeonsu harus kesusahan mengatasi kedua orang yang sedang akur ini. Mereka bahkan pergi karaoke untuk merayakan hari bersejarah itu. Dalam kondisi setengah sadar Jowon akhirnya pulang ke rumah ibunya.
Jowon langsung berterus terang meminta agar dirinya dilihat sebagai seorang anak bukan seorang bawahan kantor. Seumur hidup Jowon tak pernah meminta sesuatu kepada ibunya. Satu hal yang ia minta dahulu bahkan dihancurkan oleh keangkuhan dan keegoisan ibunya. Dan kini di usianya yang sudah dewasa ia benar-benar meminta agar dipandang sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang bawahan yang harus bersujud kepada pimpinannya. Berkat pendekatan komunikasi itu akhirnya ibunya pun mulai luluh. 내렸다. 불행하다는 얘기니? 내 다정한 엄마는 아니었다는 거 알아. 고마워할 거라 생각했어. Sementara itu Siwon dan Minji akhirnya mulai bisa menikmati pernikahan mereka. Namun sayang Siwon yang ahli dalam strategi cinta malah sengaja membahas masa lalunya. Hal itu ia lakukan untuk memancing rasa cemburu dari Minji. Namun apesnya Minji lebih kejam daripada yang Siwon lakukan. Saat itu dengan sengaja Minji memanggil mantannya untuk dikenalkan kepada Siwon dan hal itu cukup membuat Siwon sangat cemburu. Akibat kecemburuan itu mereka bertengkar dengan cukup hebat. Namun untungnya setelah hari berganti Siwon mau mengalah. Ia bahkan berterus terang jika dirinya sangat mencintai Minji. Mendengar hal itu Minji yang awalnya egois dan gengsian akhirnya luluh, dan sama-sama berterus terang jika ia sangat mencintai Siwon. Di tempat yang berbeda Jowon dan Yeonsu terlihat sedang berkemah di suatu tempat, dan di momen itu Yeonsu akhirnya memperjelas hubungan mereka. 내가 낸 사직서 수리된 건데도 고마워. 사랑해. Di suatu pagi media Korea digemparkan dengan pengakuan dari ayah Jowon dan Siwon. Saat itu ayah Jowon dan Siwon yang ada di Amerika membuka aib keluarga dengan mengatakan jika pernikahannya dengan ibu Jowon dan Siwon adalah sebuah pernikahan yang diatur oleh AL Group untuk menaikkan nama perusahaan. Hal itu cukup memberikan tekanan hebat bagi ibu Jowon. Sebagai langkah menjaga nama baik ibu Jowon pun merestui hubungan putranya dengan Yeonsu. Namun dengan syarat Yeonsu harus mau membeberkan asal-usul keluarganya. Hal itu ibu Jowon lakukan untuk menepis berita buruk tentang AL Group, agar masyarakat menilai jika AL Group tidak menutup diri kepada orang miskin dan tidak pernah melakukan perjodohan demi citra perusahaan. Yeonsu langsung meminta saran kepada Mira, ia benar-benar akan menerima syarat itu demi bisa menikah dengan Jowon. Namun Yeonsu meminta agar Jisuk tidak mengetahuinya karena jika Jisuk sampai mengetahui syarat itu Jisuk pasti akan menolaknya. Akan tetapi ternyata Jisuk sudah mendengarkan semua percakapan itu. Jisuk yang marah langsung pergi menemui Jowon dan mendesak agar tidak mempermalukan keluarganya hanya demi citra perusahaan. 우리 과거 팔아서 그거 이용하려고. Jowon yang mendengar hal itu pun juga sangat terkejut, karena ibunya terlalu lancang dalam mengatasi permasalahan yang kini terjadi. Dengan perasaan emosi Jowon hendak akan melabrak ibunya namun Yeonsu menghentikannya. Ia mengingatkan agar Jowon sadar jika saat ini ibunya sedang stres dan tak bisa berpikir jernih, dan yang bisa Jowon lakukan adalah menemani ibunya dalam kondisi terburuk ini. 나중에도 나부터 찾아오신 거잖아. 지금밖에 못해. Mendengar hal itu seketika Jowon maupun Siwon pun sadar, mereka lantas langsung bergegas untuk berada di sisi ibu mereka untuk menghadapi permasalahan yang kini terjadi. Mereka berdua hendak membawa sang ibu berlibur bersama. Namun naas mobil yang mereka tumpangi justru kehabisan bensin. Di momen inilah kebersamaan keluarga kaya raya ini akhirnya terjalin. Sukacita benar-benar dirasakan bersama, sebuah momen yang tak bisa dibeli dengan uang karena belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kilas balik di pertemuan sebelumnya, di saat Yeonsu menerima syarat yang diberikan ia meminta agar Jowon tidak mengetahui syarat itu karena Yeonsu sangat tak ingin melihat Jowon menderita. Ibu Jowon lalu berterus terang jika dirinya merasa sangat kagum dengan Yeonsu, yang rela berkorban demi Jowon, dan kini ia berjanji tak akan membuka latar belakang kehidupan Yeonsu kepada wartawan, dan berharap agar Yeonsu bisa memberikan kebahagiaan untuk Jowon. Tak hanya itu saja, semenjak hari itu Yeonsu dipercaya untuk menangani perusahaan AL Group di bidang beasiswa. Namun Yeonsu menolak untuk menjadi direktur, ia lebih memilih menjadi pegawai biasa demi bisa mengetahui urutan setiap bagian pekerjaan seperti yang Jowon lakukan dahulu. Sebagai dukungan pernikahan yang akan mereka jalani, Lee Songmin secara khusus membuat setiap undangan dengan karya lukisnya. Saat itu Yeonsu tak bisa mengurus semua keperluan pernikahan karena terlalu sibuk dengan pekerjaan barunya, namun ibu Jowon mengapresiasi semua kerja kerasnya itu.
Pada suatu pagi Minji terbawa perasaan dengan kalung cantik yang Siwon berikan sebagai hadiah anniversary mereka. Ia juga tersanjung dengan makan malam yang Siwon siapkan, namun naas kebahagiaan itu ternyata palsu. Siwon bahkan tak ingat jika hari itu adalah anniversary mereka. Bahkan kalung dan makan malam juga ia tak tahu kalau itu sudah disiapkan oleh asistennya. Hal itu membuat Minji muak dan pergi begitu saja. Di waktu yang sama Yeonsu dan Juwon bertengkar hebat karena Yeonsu terlalu sibuk sampai tak ikut mempersiapkan semua keperluan pernikahan. Yeonsu yang sangat kesal lantas pergi meninggalkan Juwon yang masih dalam kondisi marah. Minji yang sangat kecewa mengajak Yeonsu untuk minum bersama. Mereka pergi ke kedai langganan Yeonsu dan di sana mereka mabuk sambil curhat perihal masalah yang baru mereka alami. 왜 시현 씨랑 싸웠어요? 빡세게 하면 결혼 준비 좀 근데 형님은 왜 싸우셨어요? 생각인 건 어머님 아니신가? Di saat kondisi mabuk parah itu, mereka hendak pergi menemui ibu Juwon dan Siwon untuk mengadukan tentang apa yang telah anaknya lakukan. Namun Siwon yang mengetahui hal itu langsung bergerak cepat mencegah mereka untuk pergi mengadu. Untuk memperbaiki keadaan Siwon memilih meminta maaf dengan tulus, mengingat kini perasaan mereka sudah sangatlah jelas. Sementara itu walaupun pertengkaran kemarin cukup hebat, namun tak mampu melunturkan niat mereka untuk menikah. Juwon dan Yeonsu bahkan sudah membagikan undangan pernikahan. Sementara itu Jisuk kini akan tinggal bersama Mira untuk belajar memasak demi menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang juru masak. Singkat cerita, hari yang dinanti pun telah tiba. Semua orang nampak bahagia termasuk ibu Juwon yang kini sangat menyukai Yeonsu. Dan drama Korea ini pun tamat ditutup dengan kebahagiaan Juwon dan Yeonsu yang kini resmi sebagai suami istri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Kamsahamnida.